Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hukum orang Muslim memakai topi Natal ditinjau dari perspektif Islam. Kami mengawali dengan keterangan atau cerita yang dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Britannica. Ensiklopedia Britannica jilid 8 halaman 687. Di sana dijelaskan ada sosok santo bernama Santo Nicholas, seorang uskup di Myra, lahir di Likian kuno, kota pelabuhan Patara, Turki. Uskup ini meninggal dunia dan dikubur di gereja di Myra. Uskup ini menjadi tokoh, menjadi figur yang akhirnya memberikan inspirasi sebuah cerita tentang Sinterklas, di mana Sinterklas ini diadopsi oleh negara Inggris dengan nama Santa Claus. Legendanya dihubungkan dengan cerita rakyat Nordik. Nordik itu suku di Inggris penganut paganisme. Jadi di suku Nordik di Inggris, kaum paganisme, di sana ada cerita tukang sihir yang menghukum anak nakal dan memberi hadiah kepada anak yang baik. Tukang sihir ini dihubungkan dengan Sinterklas dalam legendanya. Sinterklas terinspirasi dari Santo Claus. Ini dijelaskan di Ensiklopedia Britannica. Jadi Sinterklas yang akhirnya populer dengan topi Natal itu berhubungan dengan uskup dan berhubungan dengan legenda-legenda, usturah-usturah, mitos-mitos ya di Inggris. Nah, yang kami bahas pada kesempatan ini, bolehkah seorang Muslim memakai topi Natal? Sebelum pada kesimpulan, kami akan memaparkan satu persatu dalil atau rujukan hukum. Pertama adalah ada satu hadis diriwayatkan Imam Tobaroni. Nama lengkapnya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad. Di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tobarani
jilid 17 halaman 92. Di sana dijelaskan ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia telah memeluk agama Islam. Soan datang menghadap Nabi. Di lehernya itu bergantung salib yang terbuat dari emas. Nabi melihatnya, Adi bin Hatim seorang muslim memakai salib terbuat dari emas. Baginda Nabi langsung menegur dan memerintahkan Adi bin Hatim untuk melepas salib itu. Seraya baginda Nabi mengatakan, ya Adiyu, itrah hadal wasana min unukika. Wahai Adi, buanglah berhala ini. Buanglah berhala ini dari lehermu. Jadi tidak boleh seorang muslim dalam hadis ini memakai benda-benda, memakai instrumen, aksesoris yang menunjukkan ideologi tertentu yang berlawanan dengan ajaran Islam. Termasuk seorang muslim memakai salib. Jelas dalam hadis ini dilarang. Hadis riwayat At-Tabarani jilid 17 halaman 92. Yang kedua, ada hadis diriwayatkan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti atau dikenal dengan Imam As-Suyuti. Di dalam kitabnya Jami'ul Ahadis Al-Kabir jilid 21 nomor hadis 19.345. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah gereja Yahudi atau dikenal dengan sinagog. Baginda Rasulullah masuk di gereja tersebut ketika mereka sedang membaca buku atau kitab. Begitu Rasulullah masuk, spontan orang-orang Yahudi yang berada di gereja itu menutup kitabnya. Nabi tidak tahu kenapa begitu Nabi masuk di dalam gereja Yahudi, orang-orang Yahudi menutup kitabnya. Di sudut gereja itu ada seorang laki-laki yang kritis yang menghadapi sakaratul maut atau mendekati mati. Dan laki-laki itu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi di sini, yang ada di gereja ini, yang ada di sinagog ini, mereka menutup kitabnya ketika engkau Rasulullah masuk, karena mereka sedang membaca di dalam kitab mereka itu tentang kebenaran kenabianmu, tentang kebenaran kerasulanmu, tentang kebenaran wahyu yang engkau terima wahai Rasulullah. Maka begitu engkau masuk, cepat-cepat mereka untuk menutup kitabnya. Lalu laki-laki itu yang di dalam gereja Yahudi, yang di dalam gereja sinagog, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang sah disembah melainkan Allah.
dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Tidak lama kemudian laki-laki itu meninggal dunia di dalam gereja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk merawat jenazah orang ini, memandikan, mengkafani, memberikan balsam, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menyolatinya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah masuk di dalam gereja itu bukan untuk mengikuti acara gereja. Rasulullah masuk di dalam gereja itu bukan untuk menerima ajaran gereja Yahudi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam gereja Yahudi ini mempunyai hikmah, dinamik, produktif, bisa mengislamkan seorang, bukan mengislamkan ya, tapi bisa menyaksikan masuknya Islam orang Yahudi di dalam gereja, di depan Nabi, meninggal di dalam gereja. Jadi masuknya itu masuk yang produktif, membawa misi dakwah. Dan Nabi mengetahui bahwa orang Yahudi berkhianat, tidak objektif, tidak jujur, tidak transparan, bahwa di dalam kitab mereka menjelaskan tentang kebenaran Nabi, tapi ditutup oleh mereka. Ini kebohongan orang Yahudi. Di dalam gereja disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam, apabila masuk di dalam gereja itu bukan untuk mengikuti acara gereja, tetapi masuk untuk hal yang produktif, berdakwah, membawa misi Islam, berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Itu namanya produktif. Tidak boleh mengganggu orang di gereja, betul. Tidak boleh menganiaya mereka, tidak boleh menteror mereka, tidak boleh berbuat destruktif kepada mereka, tetapi masuk di dalam gereja ini produktif, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menyaksikan seorang masuk Islam di dalam sinagog gereja Yahudi. Subhanallah. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir karya As-Suyuti, jilid 21, hadis nomor 19.345. Yang ketiga, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud, nomor hadis 4026, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai, meniru suatu kaum, maka dia bisa digolongkan kaum tersebut. Ini hadis. Lebih jauh, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq di dalam syarah Abi Dawud, syarah Sunan Abi Dawud yang berjudul Aunul Ma'bud, juz 11, halaman 234. Juz 11, halaman 234. Mengomentari hadis tadi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bisa termasuk golongan kaum itu.
mengomentari hadis ini, penulis kitab Aunul Ma'bud, pengarang kitab Aunul Ma'bud menjelaskan, wa qad ihtajjal Imamu Ahmadu, dan sungguh-sungguh mengambil dalil, mengambil hujjah Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad, bihadal hadisi, dengan ini hadis, yaitu hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa hadzal hadisu aqallu akhwalihi ay yaqtadiya tahrimat tashabbuhi bihim. Sedikitnya hadis ini menunjukkan, ya, hadis ini sedikitnya kondisi perkara-perkara yang ada dalam hadis ini menunjukkan haramnya tasyabbuh, meniru, tahrimat tasyabbuhi bihim, meniru mereka, yaitu seorang muslim meniru yang bukan muslim. Nah, seorang muslim meniru yang bukan muslim, maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnul Hajj di dalam kitabnya Al-Madkhal jilid 2 halaman 48. Beliau mengatakan, mengomentari hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, wa makna dzalik tanfirul muslimina, arti dari hadis itu ialah membuat lari umat Islam an muwafaqatil kufari, jangan sampai sama dengan orang-orang kafir. Jangan sampai menyamai, meniru, cocok dengan orang kafir, fi kulli ma, di dalam perkara apa saja, ikhtassu bihi, yang perkara itu menjadi ciri khas khusus orang kafir. Jadi orang muslim tidak boleh meniru orang kafir dalam suatu perkara yang perkara itu menjadi ciri khas khusus orang kafir. Kalau orang non muslim itu jualan semen, boleh orang muslim jualan semen, karena jual semen itu bukan ciri khas khusus orang non muslim. Orang non muslim jualan sembako, orang Islam boleh jualan sembako, karena jualan sembako itu bukan perkara yang khusus dilakukan oleh non muslim. Tetapi memakai topi Natal itu khas dilakukan oleh mereka yang Nasrani. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tanfirul muslimin, orang Islam harus lari an muwafaqatil kuffar, jangan meniru orang non muslim, dalam hal ini meniru Nasrani, fi kulli ma, di dalam perkara apa saja termasuk topi Natal, ikhtassu bihi, yang topi Natal itu memang khusus ciri khas orang Nasrani, jadi tidak boleh pakai. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Madkhal karangan Ibnul Hajj. Namanya Ibnul Hajj Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, jilid 2 halaman 48. Berikutnya kami jelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Muhammad Khatib Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj jilid 4 halaman 256 sampai 257.
jilid 4 halaman 256 sampai halaman 257. Di situ dijelaskan pada zaman Umar bin Khattab membuat suatu peraturan, dibedakan antara baju yang khas muslim, baju yang khas non-muslim. Itu ketika Khalifah Umar bin Khattab, ada peraturan dari Umar bin Khattab untuk dibedakan baju yang dipakai non-muslim, baju yang dipakai muslim. Di situ dijelaskan, ya, wali anna Umar radhiyallahu taala anhu, dan karena sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu solahahum, damai dengan mereka, yakni orang Yahudi, orang Nasrani bisa hidup di negeri yang dipimpin oleh Sayyidina Umar. Mereka bisa hidup di sana, bisa berdagang di sana, bisa tani di sana, bisa berinteraksi di sana, tetapi dengan catatan, ya, di situ ada penjelasan ala taghyiri ziyihim, ala taghyiri ziyihim, yaitu harus merubah bentuk pakaian mereka supaya dibedakan antara muslim dan non-muslim, pakaiannya itu. Ini pada zaman Sayyidina Umar, supaya ada khas-khas khusus. Ya. Di situ dijelaskan solahahum ala taghayyuri, bukan tahyiri, ala taghayyuri ziyihim. Mereka harus berubah baju supaya beda baju antara muslim dan non-muslim. Kenapa pada zaman Sayyidina Umar ini dilakukan, padahal pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah SAW memberikan peraturan untuk membedakan antara baju muslim dan non-muslim. Baru pada zaman Sayyidina Umar ada peraturan baju bagi mereka non-muslim yang hidup di daulat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, memakai baju khas khusus supaya beda dengan muslim. Kenapa demikian? Padahal tidak pernah ada peraturan itu pada zaman Rasulullah SAW. Di dalam kitab Mughtil Mutad dijawab, bi annahum kanu qalilina ma'rufina. Sebab pada zaman Nabi orang Yahudi, orang Nasrani jumlahnya sedikit dan diketahui. Falamma kasuru, ya, falamma kasuru, setelah mereka banyak, ya, jumlahnya orang Yahudi, jumlahnya orang Nasrani mulai banyak jumlahnya, fi zamanis sahabati, pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai sahabat, wa khafu, dan para sahabat ini khawatir, minil tibasihim bil muslimin, nanti mereka campur dengan orang Islam, nanti sulit dibedakan mana muslim dan mana non muslim. Ikhtaju ila tamayyuzihim, maka para sahabat membutuhkan ada ciri-ciri khusus mereka. Oleh karena itu Sayyidina Umar membuat peraturan fashion atau baju
Dibedakan antara baju muslim dan non-muslim. Ini bukan diskriminasi, tapi untuk memudahkan pemerintahan Sayyidina Umar membedakan antara mana muslim dan mana non-muslim. Dalam soal keyakinan seperti yang kami kemukakan tadi, berarti ketika tidak ada tinjauan teologis, Umar bin Khattab saja supaya membedakan antara muslim dan non-muslim itu dibedakan bajunya. Apalagi ini ada hubungan teologis, bahwa ini Natal, topi Natal, Sinterklas, hubungannya dengan uskup. Maka jauh sekali untuk diperbolehkan umat Islam memakai topi itu. Sulit untuk dilegalkan secara Islam. Maka di dalam sebuah ensiklopedia besar yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Kuwait, Wizaratul Awqaf, Kementerian Wakaf, Wasyu'un al-Islamiyah dan Urusan Islam Al-Kuwait di Kuwait. Di dalam ensiklopedinya Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 12 halaman 7 tentang haramnya tasyabbuh, yaitu orang muslim meniru non-muslim. Apa di antaranya yang haram ditiru? Di sana dijelaskan di Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 12 halaman 7, ayyakuna tashabbuhu fima yakhtassu bil kafir. Tidak boleh meniru muslim meniru non-muslim di dalam perkara yang khusus orang kafir. Di situ disebutkan ka burnitatin nasrani, ka burnitatin nasrani, seperti burnitah. Burnitah itu apa? Topi Nasrani. Itu dijelaskan. Jadi haram. Kaburnitatin Nasrani, seperti topi Nasrani. Diharamkan seorang muslim meniru non-muslim memakai barang yang barang itu ciri khas khusus non-muslim. Di situ disebutkan kaburnitatin Nasrani, seperti topi Nasrani. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Kuwait. Jadi banyak sumber ini. Kemudian di antaranya lagi yang jadi kalau topi Nasrani itu bahasa Arabnya burnitah. Itu ada topi Nasrani, burnitatin Nasrani. Itu bahasa Arabnya, burnitatin Nasrani. Yang kedua, wa turturil Yahudi, dan turtur Yahudi. Turtur itu topi bentuk kerucut. Nah, ini itu juga haram karena turturil Yahudi, wa turturil Yahudi, dan topi bentuk kerucut yang dipakai orang Yahudi. Jadi topi ciri khas Nasrani, burnitatin Nasrani, topi bentuk kerucut ciri khas Yahudi, turturil Yahudi, dua-duanya ini diharamkan untuk dipakai umat Islam. Diharamkan.
Nah, ini jelas ya. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan dalam fatwanya Umar bin Khattab, wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma idihim. Umar bin Khattab berfatwa, dikutip dalam ensiklopedi fikih Kuwait, Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid 12, halaman 8. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma idihim. Dan janganlah kamu sekalian masuk di gereja-gerejanya orang-orang musyrik, masuk di tengah-tengah orang musyrik di dalam gereja mereka ketika mereka hari raya. Dilarang umat Islam masuk di gerejanya orang Yahudi, di gerejanya orang Nasrani ketika mereka hari raya. Apalagi memakai khas-khas mereka. Yang penting kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh destruktif merusak acara mereka. Tetapi kita tidak boleh meniru mereka. Itu dinamis. Ini tinjauan dari hukum. Tinjauan dari hukum ya. Banyak sekali. Sekarang ditinjau dari aspek psikologi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah kitab, dalam karyanya yang berjudul, ya kami baca judulnya, Ummatuna Baina Qarnaini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Islam abad 21, refleksi abad 20 dan agenda masa depan. Itu terjemahan. Kitab aslinya adalah Ummatuna Baina Qarnaini. Yusuf Qaradawi menjelaskan adanya suatu bahaya di tengah-tengah umat Islam, yaitu bahaya naturalisasi. Ya. Bahaya naturalisasi, yaitu suatu usaha yang menjadikan sesuatu yang dulunya itu dianggap bertentangan dengan Islam, agar kini dianggap tidak bertentangan dengan Islam secara alami. Nah, ini orang Islam akan mengalami tembakan yang berjudul naturalisasi, yaitu orang Islam menganggap suatu perkara itu dulu bertentangan dengan Islam, dulu itu haram, dulu itu akan membawa kemusyrikan. Itu keyakinan umat Islam. Tetapi lambat laun umat Islam ini melakukan dan menganggap itu suatu yang tidak apa-apa. Bahkan umat Islam itu akan terpengaruh dan akan menganggap itu suatu yang baik secara alamiah. Ini sebetulnya suatu kekalahan dalam perang fikir. Ini semua menunjukkan umat Islam tidak dinamis menghadapi naturalisasi. Jadi nanti ada lagi suatu perkara bertentangan dengan Islam,
orang Islam ini menganggap itu tidak apa-apa. Dan orang Islam ini akan menganggap itu baik secara alamiah, secara natural. Ini akan membahayakan pada umat Islam sendiri. Seperti ya orang-orang yang melakukan studi Islam di kampus-kampus Islam, jurusannya Islam, tapi dia sendiri memusuhi syariatnya. Mahasiswanya malah fobi dengan cara Islam. Mahasiswanya, dosennya alergi dengan cara-cara Islam. Ini justru suatu kekalahan intelektual, karena Anda ini justru tidak punya marketing bagaimana ilmu Anda sendiri itu laku. Anda itu belajar Islam, malah Anda bermusuhan dengan Islam. Anda itu belajar Al-Quran, Anda itu belajar hadis, Anda itu belajar syariah, tetapi Anda malah terpesona dengan yang bukan syariah. Anda itu belajar Al-Quran, Anda itu belajar Islam, tetapi Anda malah tertarik cara yang bukan Islam. Dan itu justru akan membunuh intelektual Anda sendiri. Dan membunuh kekayaan ilmiah Anda sendiri. Anda belajar susah payah, Anda itu keluar energi, keluar pikiran, keluar biaya. Setelah mengetahui Anda memusuhi ilmu Anda sendiri. Anda dibunuh oleh mereka secara naturalisasi. Mestinya kalau Anda itu intelektualnya sempurna, justru Anda memperjuangkan ilmu Anda sendiri, bagaimana prospek ke depannya. Karena Anda belajar Islam, justru Anda akan bagaimana ilmu-ilmu keislaman itu bisa diaplikasikan. Itu menunjukkan kesempurnaan intelektual Anda. Dan Anda menjadi manusia yang sehat secara ruhani. Karena mempunyai kepemilikan yang berharga, menjaga sesuatu yang berharga ini, bagaimana untuk memasarkan, bagaimana untuk memelihara. Anda jangan kalah dengan perang naturalisasi yang sudah di-warning oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Ummatuna Baina Qarnaini. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Mafatihul Ghaib di Razi, di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib di Razi. Fakhrul Razi nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, atau dalam tafsir yang populer itu disebut dengan nama lain Tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir, Tafsir Mafatihul Ghaib, atau Tafsir Ar-Razi. Di juz 8 halaman 215, di sana diceritakan, qila li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diinformasikan kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, wahai Umar, hahuna rajulun, di sini ada laki-laki, min ahlil khirah, dari penduduk khirah. Ya, khirah ini daerah 3 mil dari kota Kufah. Ya, Anda baca di dalam kitab Atlasul Hadis karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Letak geografisnya adalah Khirah
3 mil dari kota Kufah. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ini ada orang penduduk Khirah, Nasroniyun, orangnya Nasrani. La yu'rafu aqwa hifdan wala ahsanu khattan minhu. Tidak ada ditemukan orang yang daya hafalnya lebih kuat daripada orang Nasrani ini. Tidak ditemukan, tidak diketahui orang yang hafalannya lebih kuat daripada orang Nasrani ini. Wala ahsanu khattan minhu, dan tidak ditemukan orang yang tulisannya lebih baik daripada orang Nasrani ini. Fa in ra'aita an nattakhizahu katiban. Bagaimana ya Umar? Apakah engkau mengizinkan orang Nasrani ini diangkat sebagai sekretaris di pemerintahan, di mana pemerintahan ini adalah pemerintahan kedaulatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Nasrani yang intelektualnya baik, intelektualnya bagus, daya hafalnya bagus, memorinya bagus, tulisannya bagus, diusulkan kepada Umar bin Khattab untuk diangkat menjadi sekretaris di salah satu pemerintahan, tentunya insya Allah begitu. Bagaimana Umar? Di tafsir Ar-Razi, famtana'a Umaru min dalik. Umar menolak. Menolak ini bukan berarti Anda jangan punya persepsi bahwa Umar ini konservatif. Tetapi Umar ini justru dinamik. Karena kalau mengangkat Nasrani sebagai sekretaris di pemerintahan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, sama saja membantai, mematikan SDM-nya umat Islam. Karena umat Islam punya SDM yang baik juga. Kenapa kalau umat Islam punya SDM yang baik tidak dipilih umat Islam? Ini sama aja Anda itu punya toko, Anda punya dagangan, tapi Anda menyuruh orang beli di tempat lain. Padahal Anda menjual dagangan. Ini kan naturalisasi, Anda kalah secara alamiah. Umar bin Khattab menolak. Famtana'a Umaru min dalik. Famtana'a Umaru min dalik. Ini diceritakan di dalam tafsir Ar-Razi. Karena apa? Umar ingin memperdayakan SDM-nya umat Islam sendiri. Profesornya umat Islam, doktornya umat Islam, dokternya umat Islam. Itu kompetisi yang intelektual, yang menunjukkan bahwa umat Islam dinamis. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Jangan mendolimi non-muslim. Jangan melakukan destruktif terhadap non-muslim. Tetapi kompetisi untuk menunjukkan intelektual umat Islam, menunjukkan SDM-nya umat Islam, itu suatu hal yang produktif. Suatu hal mencapai kesempurnaan intelektual. Ini diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Jadi setelah kami simpulkan mulai dari buku satu pertama, Ensiklopedia Britannica. Yang kedua, Kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Yang ketiga, Kitab Jami'ul Ahadits Al-Kabir As-Suyuti. Yang keempat, Kitab Aunul Ma'bud. Yang kelima, Kitab Al-Madkhal Ibnul Hajj. Ini kelima. Yang keenam,
kitab Mughnil Muhtaj Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Mughnil Muhtaj. Jadi saya ulangi, narasumber referensi atau maroji. Pertama Britannica, Ensiklopedia Britannica 1. Yang kedua Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Yang ketiga Jami'ul Ahadits Al-Kabir As-Suyuti. Yang keempat Aunul Ma'bud Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq. Yang kelima Al-Madkhal Ibnul Hajj. Yang keenam Mughnil Muhtaj Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Yang ketujuh Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang ke-8 buku Islam Abad 21, terjemahan dari karya Qardawi, Yusuf Qardawi, Ummatuna Baina Qarnaini. Yang ke-8 tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Dari referensi-referensi itu menunjukkan bahwa tidak boleh umat Islam memakai topi Natal. Anda memakai ini menghasilkan apa? Apakah menunjukkan Anda itu intelek? Juga tidak. Apakah menunjukkan Anda modern? Juga tidak. Anda umat Islam maksud saya. Memakai itu apa menunjukkan Anda itu orang yang intelektual? Juga tidak. Menunjukkan Anda ini modern? Juga tidak. Anda malah berurusan dengan hukum Islam. Jadinya tidak produktif. Kami susulkan mengenai hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Jadi kalau arti harfiahnya barang siapa yang menyerupai. Jadi tasyabbuh itu menyerupai dengan suatu kaum, maka dia bisa digolongkan sebagian dari mereka. Jadi tasyabbuh itu kami memberi makna secara harfiah itu menyerupai, tetapi dalam bahasa yang mudah difahami, meniru, ya. Meniru, ya. Itu yang pertama kami susulkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua kami susulkan lagi makna harfiahnya, makna harfiah yang ada di dalam kitab Al-Madkhal. Di dalam kitab Al-Madkhal, wa makna zalika tanfirul muslimin an muwafaqatil kuffar fi kulli makhtassu bihi. Wa makna dzalika, makna dan makna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tanfirul muslimin ialah membuat atau menyuruh larinya orang-orang Islam an muwafaqatil kuffari, jangan sampai cocok dengan orang-orang kafir. Membuat lari orang Islam dari melakukan muwafaqah, kecocokan, kesamaan, menyerupai orang-orang kafir fi kulli ma, di dalam perkara-perkara ikhtassu bihi, yang perkara itu memang khusus dilakukan orang-orang kafir. Seperti memakai topi Natal. Itu makna harfiahnya muwafaqah, itu melakukan kecocokan. Ini saja yang saya susulkan. Ini yang bisa saya kemukakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.